Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi dan ukhti, mengapa kita bersyukur? Karena memang Allah yang perintahkan langsung kepada kita. Setiap hambanya yang bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat yang sangat banyak. Jadi oleh karena itu bersyukur itu tidak lepas setiap hari. Termasuk juga rasa syukur kita hari ini bisa berjumpa untuk melanjutkan kaji kita di dalam buku Tilawati Jilid 5 halaman 11. Berjumpa kita dengan Mu'alim Rudi Rakasiwi. Hari ini kita masih terus belajar merendahkan diri serta mengikhlaskan niat agar kiranya semakin hari ilmu kita semakin bertambah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhi dan ukhti serta sahabat-sahabat sekalian, para pencinta Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membicarakan tentang mim sukun. Mim sukun ini artinya mim yang berbaris mati. Bisa berjumpa dengan mim dan bisa juga berjumpa dengan ba. Apabila mim sukun berjumpa dengan mim, maka dinamakan dengan idgham, artinya memasukkan. Berarti mim ini kita masukkan ke dalam mim. Nah, idgham yang dimaksud apabila mim sukun berjumpa dengan mim adalah idgham mimi. Kenapa dinamakan idgham mimi? Karena berhubung mim ketemu sama mim, jadi mimi. Karena kebetulan sama hurufnya, yang sukun berjumpa dengan mim yang di hadapan atau yang di depannya, maka disebut dengan idgham mimi. Idgham mimi ini juga disebut dengan idgham mislain. Nah, jadi ada juga yang menyebutkan idgham mutamatsilain. Yang jelas bagi kita adalah apabila mim seperti pada contoh berjumpa dengan mim, maka ada hukum di dalamnya. Dalam kaidah ilmu tajwid disebut dengan idgham mimi. Idgham artinya memasukkan suara mim ke dalam mim berikutnya. Nah, cara memasukkannya adalah dengan cara menggabungkan ataupun memasukkan suara mim ke mim dengan cara berdengung. Berdengung dengan dua harokat sehingga suaranya sepertinya bergandengan antara mim ini dengan mim yang ini menjadi satu suara. Nah, itu yang disebut dengan idgham mimi, memasukkan antara mim sukun dengan mim yang berada di depan atau di hadapannya. Nah, kemudian yang kedua ada mim sukun berjumpa dengan ba. Nah, hukum mim sukun berjumpa dengan ba seperti contoh ini, maka dinamakan dengan ikhfa syafawi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ikhfa? Ikhfa adalah membunyikan secara samar, artinya tidak jelas. Bunyinya di antara suara bunyi idgham dengan suara bunyi izhar. Kalau bunyi izhar itu jelas terang. Kalau bunyi idgham memasukkan suara dari satu huruf ke huruf berikutnya. Namun ini juga memasukkan, tetapi bukan dengan cara memasukkan antara izhar atau idgham, tapi dia memasukkannya dengan samar-samar. Nah, jadi caranya seperti kita pahami bahwa syafawi itu artinya bibir. Jadi memasukkan suara mim sukun ke dalam ba yang keluarnya dari bibir, maka disebut dengan syafawi, artinya dua bibir atau bibir atas dan bibir di bawah. Jadi caranya harus dengan didengungkan dua harokat, ya, didengungkan dua harokat, paling banyak 3 harokat. Nah, kemudian setelah didengungkan suara mim sukun berjumpa dengan ba, membacanya harus disamarkan. Membacanya harus disamarkan, tidak jelas. Nah, jadi
harus diperhatikan bagaimana cara menempatkan suara hum bihimalina dengan bacaan hum biha, tidak boleh jelas. Jadi suara humnya tidak boleh dijelaskan, suara bi-nya juga tidak boleh dijelaskan, tapi samar-samar. Ya, samar-samar itu antara bunyi ijlah izhar dan juga bunyi idgham. Tidak bunyi idgham, tidak juga bunyi izhar. Ya, jadi bacanya hum biha seperti itu. Jadi samar-samar, tidak jelas bunyinya. Tapi kalau mim sukun ini berjumpa dengan mim, ya seperti ini, mim mati atau mim sukun berjumpa dengan mim ini, maka dimasukkan suaranya. Nah, bainahum. Nah, jadi satu gandengan, satu bacaan yang harus kita bunyikan dengan cara berdengung 2 harokat atau maksimal 3 harokat. Baik, kita akan coba membacakan bagaimana menempatkan suara mim sukun berjumpa dengan mim yang disebut dengan idgham mimi atau idgham mislain, dan bagaimana suara mim berjumpa dengan ba seperti contoh ini, memasukkannya dengan berdengung, dengan samar-samar, ya tidak jelas, sehingga nanti bisa dipahami bagaimana cara membacanya. Baik, mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mim sukun berjumpa dengan huruf mim atau berjumpa dengan huruf ba. Bainahum mawbiqan. Hum bihamilin. Antum mughnuna. Lahum min syurakaihim qulubuhum munkiratun. Lahum min fawqihim zulal. Alaikum mawthiqan. Ma'akum minal muntazirin. Qulubihim akinnatan. Fa'innahu fusuqun bikum. Ja'ahum biayatina. Idza tadayantum bidain. Sadaqallahul azim.